Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah heningnya perbatasan, seorang prajurit TNI menemukan seorang wanita tergeletak lemah. Siapa dia? Dari mana asalnya? Dan rahasia apa yang sebenarnya ia sembunyikan? Sebelum kisah ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Mari kita mulai kisahnya. Mentari Kalimantan menyorot garang, membakar kulit Serda Rudi, seorang prajurit TNI yang baru sebulan mengemban tugas di garis batas negeri. Bagi Rudi, tugas ini bukan sekadar pekerjaan, melainkan amanah suci untuk menjaga kedaulatan di tanah terpencil, jauh dari keramaian kota. Vegetasi hutan perawan yang rimbun menjadi saksi setiap langkah tegapnya menapaki jalur patroli yang sunyi. Sehari-hari ia hanya ditemani oleh suara satwa liar, juga kewaspadaan yang tak pernah boleh lengah, sebab ancaman bisa datang dari arah mana saja. Medan berat dengan lumpur lengket dan tanjakan curam adalah tantangan rutin. Namun, kerinduan pada keluarga di Pulau Jawa justru lebih menyiksa batinnya. Malam-malam sepi di pos jaga sederhana kerap ia habiskan dengan menatap foto keluarga dalam dompetnya, ritual kecil yang menguatkan hati seorang prajurit yang merindukan rumah. Hari itu, sebagaimana biasanya, Rudi memulai patroli. Langkahnya mantap, senapan siaga di genggaman. Pendengaran terlatihnya peka pada setiap suara, matanya waspada menyapu setiap jengkal hutan. Di tengah keheningan yang pekat, sesuatu tiba-tiba menarik perhatiannya. Sosok tergeletak di bawah rimbun pepohonan pisang hutan, tersembunyi di balik semak belukar. Naluri seorang prajurit membuat jantungnya berdegup kencang, namun rasa kemanusiaan tak kalah kuat menyeruak. Dengan langkah penuh kehati-hatian, senjata tetap siap, ia mendekat. Semakin dekat, sosok itu tampak jelas. Seorang perempuan muda dengan tubuh ringkih, terbaring tak berdaya di tanah lembab. Wajah pucatnya masih menyimpan sisa-sisa kecantikan yang memukau. Rudi segera berjongkok, meraba pergelangan tangannya, mencari tanda kehidupan. Sebuah kelegaan menyelimutinya ketika menemukan denyut lemah namun stabil. Wanita itu masih hidup. Tanpa berpikir panjang, Rudi segera bertindak. Ia harus mengevakuasinya ke tempat aman dan memberi pertolongan. Dengan segenap tenaga, ia mengangkat tubuh ringan sang wanita. Meski lelah usai berjam-jam patroli, tekad menyelamatkan nyawa memberinya kekuatan tambahan. Dipanggulnya wanita itu menembus lebatnya hutan. Ranting-ranting berduri menggores kulitnya, lumpur menyulitkan langkahnya, namun ia tak memedulikan rasa sakit. Beban di punggung terasa semakin berat, tapi wajah pucat wanita itu menjadi alasan untuk terus melangkah cepat. Akhirnya, setelah perjuangan panjang, Rudi tiba di gubuk kayu sederhana yang menjadi tempat tinggal sementaranya. Bangunan berdinding anyaman bambu itu memang jauh dari kata layak, tetapi cukup kering dan aman. Dengan lembut, ia membaringkan sang wanita di atas dipan kayu beralaskan tikar lusuh. Hal pertama yang ia lakukan adalah memastikan tubuhnya tetap hangat, lalu bersiap memberi pertolongan seadanya. Malam itu, di bawah sinar rembulan yang menembus celah dinding bambu, Serda Rudi berjaga. Ia tidak lagi hanya seorang prajurit yang menjaga perbatasan, tetapi juga pelindung bagi seorang asing yang tak sengaja dititipkan takdir ke dalam hidupnya. Malam itu menjadi titik awal sebuah kisah yang akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Keesokan paginya, cahaya lembut mentari menyentuh wajah pucat perempuan itu, Lisa, demikian namanya. Perlahan ia tersadar, ditemani aroma hutan dan hangatnya api unggun yang menyala semalam. Dengan pandangan kabur, ia menatap langit-langit gubuk anyaman bambu, lalu mendapati Rudi tertidur di kursi kayu, setelah semalaman menjaganya. Lisa mencoba menggerakkan tubuh, namun rasa lemas dan nyeri masih membelenggunya. Ingatannya samar, sosok pria berseragam yang menemukannya, memanggulnya keluar dari hutan, lalu merawatnya. Hari-hari berikutnya bergulir dengan sederhana. Di gubuk itu, Rudi merawat Lisa dengan kesabaran luar biasa. Setiap pagi ia berjalan ke sungai untuk mengambil air bersih, menyiapkan makanan seadanya, membersihkan luka-lukanya, dan memberinya minuman hangat. Di tengah keterbatasan,
tumbuh rasa yang tak pernah mereka rencanakan. Sebuah pertemuan tak terduga di perbatasan negeri, yang menguji bukan hanya fisik seorang prajurit, melainkan juga hati yang diam-diam mulai terikat. Perlahan, kondisi Lisa menunjukkan perubahan yang menggembirakan. Wajah pucatnya berangsur pulih, tubuhnya mulai kuat, dan ia sudah bisa duduk serta berbicara dengan lebih jelas. Suatu pagi, ketika Rudy tengah menyiapkan sarapan sederhana, Lisa membuka mata. Pandangannya kini lebih fokus. Ia berbisik lirih dengan suara serak, "Di mana aku?" Rudy segera menghampirinya dengan senyum lega. "Syukurlah, Anda sudah sadar. Sekarang Anda berada di gubuk saya. Beberapa hari lalu, saya menemui Anda di perbatasan," jawabnya lembut. Lisa berusaha mengingat. Potongan-potongan memori pahit berkelebat. Pertengkaran hebat dengan ayah tirinya, siksaan fisik dan kata-kata kasar yang menjadi santapan harian. Air mata mengalir tanpa bisa dibendung. Rudy yang melihat kesedihan itu berusaha menenangkannya dengan sabar. Setelah kondisinya sedikit membaik, Lisa akhirnya berani menceritakan kisah hidupnya. Ia berasal dari Malaysia. Ayah kandungnya telah lama tiada. Ibunya kemudian menikah dengan seorang pria kaya, tetapi berhati bengis. Hidup Lisa sejak saat itu berubah menjadi derita. Ia dipaksa melakukan pekerjaan berat, selalu menjadi pelampiasan amarah, bahkan sering dipukul tanpa alasan. Puncaknya terjadi ketika ayah tiri yang ternyata seorang bandar judi online ilegal, menuduhnya mencuri uang. Amarah pria itu meledak, menyiksa Lisa dengan lebih kejam dari biasanya. Tidak tahan lagi, Lisa memutuskan melarikan diri. Namun, anak buah sang ayah tiri langsung mengejarnya. Dalam kepanikan, ia berlari menuju sungai, lalu terjun tanpa berpikir panjang. Arus deras menghanyutkannya. Dengan berpegangan pada sepotong kayu besar, ia sempat beberapa kali kehilangan kesadaran. Tubuhnya akhirnya terdampar di tepi sungai wilayah Indonesia. Meski terluka dan lemah, Lisa masih berusaha berjalan mencari pertolongan, sampai akhirnya pingsan di bawah pohon pisang, tempat Rudy menemukannya. Setiap kata yang keluar dari mulut Lisa mengandung kesedihan mendalam. Rudy mendengarkan penuh perhatian, hatinya terenyuh. Ia merasa terpanggil untuk melindungi wanita ini dari segala ancaman. Di gubuk sederhana perbatasan, lahirlah simpati dan kepedulian yang tulus antara seorang prajurit dan seorang wanita yang mencari perlindungan. Luka batin Lisa perlahan mulai terobati oleh ketulusan Rudy, meski trauma masa lalu masih sering menghantuinya. Malam-malam sunyi, ketika ketakutan kembali menguasai, Rudy selalu ada untuk menenangkan dan meyakinkan bahwa ia aman bersamanya. Hari demi hari berlalu. Kebersamaan yang awalnya hanya karena keadaan, perlahan menumbuhkan sesuatu yang lebih dalam. Gubuk sederhana yang dulu hanya dipenuhi kesunyian kini dipanaskan oleh tawa ringan, percakapan singkat, dan senyum yang tulus. Kehadiran Lisa membawa warna baru dalam kehidupan Rudy, yang sebelumnya monoton dengan patroli dan kesunyian. Senyum Lisa ketika mulai sembuh, tatapan matanya penuh rasa terima kasih, dan obrolan kecil di malam hari. Semua itu menciptakan kehangatan yang tak pernah Rudy rasakan sebelumnya. Ia menjadi semakin perhatian, memastikan Lisa makan dengan teratur, cukup istirahat, dan selalu merasa aman. Lisa pun merasakan hal serupa. Rudy baginya adalah oasis di tengah gurun penderitaan. Ketulusan dan keberanian prajurit itu membuatnya merasa dihargai, sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mengagumi dedikasi Rudy terhadap tugas, namun juga tersentuh oleh kelembutannya. Mereka kerap berbagi cerita. Rudy berkisah tentang keluarganya di Jawa, tentang cita-citanya sebagai abdi negara, dan tentang suka duka hidup di perbatasan. Lisa, meski masih dibayangi trauma, mulai membuka diri, menceritakan mimpinya tentang kehidupan damai dan bahagia. Tanpa disadari, benih cinta mulai tumbuh di antara mereka. Setiap pagi, ketika matahari menyinari hutan perbatasan, tatapan mata mereka lebih sering bertemu, senyum mereka lebih lebar, dan sentuhan tangan menjadi penuh arti. Lisa merasa aman bersama Rudy, dan untuk pertama kalinya, ia tidak lagi membayangkan kembali ke Malaysia. Kehidupan sederhana di gubuk bersama Rudy, meski jauh dari kemewahan,
terasa jauh lebih bermakna bagi Lisa dibandingkan segala harta yang ia miliki di rumah ayah tirinya yang penuh siksaan. Di sisi Rudy, ia menemukan arti kebahagiaan yang tulus. Lisa pun mulai bermimpi, ingin membangun hidup baru bersama prajurit itu di tanah yang telah memberinya perlindungan. Namun, kebahagiaan yang mereka rajut harus berhadapan dengan kenyataan pahit. Masa tugas Serda Rudy di perbatasan tinggal menghitung minggu. Segera ia harus kembali ke kesatuannya di kota. Kabar itu bagai petir di siang bolong bagi Lisa. Ia tak sanggup membayangkan berpisah, apalagi kembali hidup sendirian dengan bayang-bayang masa lalunya. Rudy pun dilanda dilema. Hatinya telah terpaut pada Lisa, namun sumpah sebagai prajurit memanggilnya untuk kembali. Ia tahu, tak mungkin meninggalkan Lisa seorang diri di gubuk perbatasan tanpa kepastian. Setelah berpikir panjang, Rudy akhirnya mengambil keputusan besar. Ia akan membawa Lisa bersamanya ke kota, meski harus menanggung segala risiko dan pertanyaan dari lingkungan sekitarnya. Baginya, cinta dan tanggung jawab untuk melindungi Lisa jauh lebih kuat daripada rasa ragu. Malam itu, di bawah langit Kalimantan yang bertaburan bintang, Rudy menyampaikan keputusannya. Air mata bahagia mengalir di pipi Lisa. Ia memeluk Rudy erat, mengucap terima kasih atas ketulusan dan pengorbanan sang prajurit. Mereka tahu, perjalanan baru saja dimulai. Tantangan pasti menghadang, namun dengan cinta dan tekad, mereka yakin bisa melaluinya bersama. Perjalanan dari perbatasan menuju kota terasa panjang dan penuh harapan. Lisa terpukau menyaksikan hiruk-pikuk kendaraan, deretan bangunan tinggi, dan suasana bising yang begitu berbeda dengan ketenangan hutan. Setibanya di kota, Rudy mengajaknya ke kontrakan sederhana tempat ia biasa tinggal di luar tugas markas. Awalnya, Lisa merasa canggung dan terasing dengan keramaian. Namun, Rudy dengan sabar mendampingi, mengenalkannya pada lingkungan baru, bahkan membawanya berkeliling agar perlahan terbiasa. Rudy juga memperkenalkan Lisa kepada keluarganya lewat telepon dan panggilan video. Ibunda Rudy menyambut kabar itu dengan gembira, memberikan dukungan dan rasa hangat meski belum bertemu langsung. Kehangatan itu membuat Lisa merasa diterima, seakan ia menemukan keluarga baru. Hari-hari mereka di kota berjalan cepat. Lisa belajar memasak masakan Indonesia lewat arahan ibunda Rudy, sementara Rudy dengan penuh kesabaran mengajarinya hal-hal kecil tentang kehidupan perkotaan. Mereka menghabiskan waktu dengan berjalan-jalan di taman, menonton film di bioskop sederhana, dan berbincang tentang impian masa depan. Cinta di antara mereka tumbuh semakin dalam, menghapus perlahan trauma masa lalu Lisa, menggantinya dengan harapan yang cerah. Hingga pada suatu malam indah, setelah makan malam sederhana di kontrakan, Rudy menggandeng Lisa berjalan ke sebuah taman kota yang diterangi lampu-lampu temaram. Di bawah langit malam berbintang, Rudy tiba-tiba berlutut. Di tangannya, tergenggam sebuah kotak kecil berisi cincin perak sederhana, namun berkilau indah diterpa cahaya bulan. Lisa terkejut, air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Rudy menatapnya penuh ketulusan. "Lisa," ucapnya lembut, "sejak pertama kali aku menemukanku di hutan, aku tahu ada sesuatu yang istimewa dalam dirimu. Kau wanita yang kuat, berhati baik, dan telah membuat hari-hariku penuh kebahagiaan. Maukah kau menikah denganku, dan menjalani hidup bersamaku selamanya?" Air mata kebahagiaan menuruni pipi Lisa. Suaranya tercekat, tak mampu berkata apa-apa selain mengangguk cepat sambil terisak penuh rasa haru. "Iya, Rudy, aku mau," ucapnya dengan nada bergetar. Dengan hati-hati, Rudy menyematkan cincin di jari manis Lisa, lalu keduanya saling berpelukan erat di bawah langit malam yang syahdu. Saat itu terasa begitu sakral, penuh makna, seolah semesta ikut merestui cinta mereka. Meski sadar perjalanan hidup di depan tak selalu mudah, keduanya yakin bahwa dengan kasih dan komitmen, mereka bisa melewati segalanya bersama. Beberapa bulan kemudian, Rudy dan Lisa menggelar pernikahan sederhana di kampung halaman Rudy. Suasana penuh kehangatan ketika keluarga besar dan para sahabat menyambut Lisa dengan tulus, menjadikannya bagian dari mereka tanpa ragu. Lisa merasa hatinya dipenuhi rasa syukur. Segala luka dan masa lalunya yang kelam kini serasa sirna, tergantikan oleh cinta sejati dan keluarga baru yang menerimanya sepenuh hati.
Rudi tetap setia mengabdi sebagai prajurit TNI, menjalani tugas negara dengan teguh, sementara Lisa hadir sebagai pendamping hidup yang penuh kasih dan kesetiaan. Bersama, mereka membangun rumah tangga dengan fondasi cinta, saling menopang dalam suka maupun duka, serta melangkah beriringan menuju masa depan. Cinta yang bersemi di tanah perbatasan Kalimantan itu membawa mereka pada kebahagiaan sejati. Kisah ini menjadi bukti bahwa cinta dapat lahir di waktu dan tempat yang tak terduga, mampu menyembuhkan luka, serta menaklukkan segala rintangan. Cerita mereka pun menjelma inspirasi tentang ujian hidup, air mata, pengorbanan, hingga akhirnya menemukan kebahagiaan abadi yang diraih dengan cinta tulus. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.